bagaimana bersiwaknya orang kalau sholat sunnah yang berkali-kali. Contohnya sholat tarawih itu kan berkali-kali. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 sampai 10 salam. Kemudian setelah itu dilanjut dengan witir. Atau juga sholat duha atau sholat tahajud yang berkali-kali, yang beberapa salam. Apakah setiap dia mau bertakbir dia harus bersiwak ataukah tidak? Ini dia teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis siwaki. Sekarang penjelasan tentang siwak. Iklam, ketahuilah olehmu, annas siwaka mislul ma'i, ialah seperti air. Waddabri, dan menyamak. Sama di dalam apa? Fi annahu, di dalam sesungguhnya adapun siwak, mutahhirun, ialah menyucikan. Siwak ini sama seperti air dan menyamak, sama-sama bisa menyucikan. Lakin akan tetapi, kulun adapun tiap-tiap minhuma dari air dan menyamak dan dabrun, mutahhirun, ialah menyucikan anin najasi, dari najis. Kalau siwak itu kalau air dan menyamak itu menyucikan najis. Tapi kalau siwak itu menyucikan apa? Wasiwaku, hale adapun siwak, mutahhirun, ialah dapat menyucikan apa siwak, anil qadari, dari kotoran. Membersihkan kotoran. Kotoran di mana? Kotoran yang ada di gigi, tong-lotongnya gigi itu siwak, karena sikat itu. Siwak ini sikat. Jangan pernah ndak siwakan, jangan pernah ndak sikatan, kasihan tetangganya. Apalagi subuh-subuh pas ndak siwakan. Itu tetangganya kasihan itu. Wa yutlaku as-siwaku tarotan ala maknal istiyaki. Wa yutlaku, dan dimutlakkan, as-siwaku, apa siwak, tarotan, hale kadang-kadang, dimutlakkan ala maknal istiyaki, atas makna sikat gigi, bersikat gigi. Jadi kadang-kadang siwak itu merupakan ungkapan untuk sikat gigi. Watarotan alama yustaku bihi, watarotan, dan juga dimutlakkan kadang-kadang alama, atas benda, yustaku, yang dibuat siwak, bihi, apa ma. Kadang-kadang juga jadi siwak ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna benda yang dibuat siwak, bisa bermakna menyiwaknya. Itu bersikat giginya itu bisa masuk kategori siwak, atau bendanya yang digunakan untuk sikat gigi itu juga masuk dalam kategori siwak. Apa itu yang bisa dibuat siwak? Min kulli hashinin, dari setiap yang kasar. Yang kasar itu bisa dibuat siwak. Muzilin, yang dapat menghilangkan. Segala yang kasar dan dapat menghilangkan. Menghilangkan apa? Ya, menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Contohnya apa? Ya, contohnya apa ya? Yang saya tidak bawa siwak saya. Contohnya ya inilah. Siwak menggunakan kain itu boleh. Kain. Itu buat siwak. Boleh. Menggunakan pecinya, dibuka dulu pecinya, disiwakkan dulu, itu juga boleh. Atau mukenahnya, itu juga sama-sama boleh. Tapi janganlah itu jorok, teman-teman. Kalau siwakan pakai
baju, itu jorok sekali itu. Ya harus punya lah, harus punya kaju siwak itu. Apa saja nanti yang bisa, nanti tak ini lanjutannya kita baca saja. Wal udu adapun bersiwak menggunakan ranting. Ud ini adalah potongan dahan atau potongan ranting. Ini namanya udun, bukan kayunya ya, bukan potongan kayu. Kalau potongan kayu gimana ceritanya itu? Potongan kayu besar dibuat siwak. Nah ini dahannya ini, rantingnya yang dibuat siwak, yang kecil-kecil ya segini-segini itu. Bukan pohon. Kalau pohon itu apa? Syajar itu nanti. Itu pohonnya. Ya, beda redaksinya beda. Di sini redaksinya adalah udun, adalah potongan dahan atau potongan ranting. Jadi kalian tinggal, kalau tidak punya siwak, tinggal ke depan itu kan banyak pohon mangga, itu ambil saja rantingnya. Nah, atau bunga apa itu diambil rantingnya, dibuat kecil ya seukuran telunjuk ini panjangnya, aku di sakunya. Tapi sekarang sudah banyak siwak-siwak yang menarik itu, ada tutupnya itu ya. Kalau ada tutupnya itu kan enak, setelah kita pakai tutup lagi. Untuk apa? Biar aromanya tidak menyebar ke tetangganya. Itu kasihan tetangganya. Sewangi-wanginya siwak, kalau sudah dipakai oleh seseorang, tidak akan ada yang mau untuk memakainya. Kalau tidak percaya silahkan, semuanya yang dipakai Risma. Sudah dipakai 1 bulan, 2 bulan, apalagi sudah 4 tahun dipakai, tidak ganti-ganti. Kemudian Iva mau minjam, saya mau minjam Risma, mau tidak ya kira? Ya kalau mau bagus itu. Sedangkan ot itu bersiwak menggunakan ranting, menggunakan potongan ranting, potongan dahan, itu aula ialah lebih utama min ghairihi, dari lainnya ot, lebih utama daripada menggunakan baju, menggunakan sajadah, menggunakan pen ini juga. Menggunakan pen, menggunakan apa lagi? Ya, apalah pokoknya sama-sama yang lebih utama intinya, lebih utama menggunakan itu. Ada lagi yang lebih utama, wal araku. Ini wal araku, adapun kayu arak, aula ialah lebih utama min sairil aidan, iya dari segala potongan-potongan kayu. Potongan kayu arak itu lebih utama dibuat siwak daripada potongan-potongan kayu yang lain. Nah, makanya yang kalian pakai yang sering dijual-jual itu di toko di mana saja, itu yang mau beli apa? Siwak. Itu bukan siwak. Itu namanya kayunya kayu arak itu namanya. Yang sering dipakai itu namanya kayunya kayu arak. Karena lebih utama menggunakan itu sehingga dimutlakkan langsung siwak. Siwak. Berarti kalau seperti itu bermakna yang kedua, siwak itu adalah siwak adalah sikat giginya. Itu bermakna yang kedua berarti. Di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang sholat kemudian bersiwak itu lebih utama dari 70 kali lipat daripada orang yang tidak menggunakan siwak. Itu 70 kali lipat, teman. Jadi kalau orang sholat tidak pakai siwak, itu pahalanya dibandingkan dengan orang yang memakai siwak itu 70 kali lipatnya. Jauh sekali dia. Kalau 2 berapa sudah? 140. Kalau 3 kali, 4 kali beratus-ratus, berjuta-juta itu nanti. Kan eman. Ya, siwakan saja.
Ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Kapan saja itu? Wasiwaku, adapun siwak, bersiwak yang dimaksud di sini adalah bersiwaknya, bukan sikatnya, bukan sikat giginya, tapi bukan kayunya yang kita bahas. Tapi yang kita bahas ini adalah bersiwaknya. Nah. Wasiwaku, adapun bersiwak bil maknal awal, dengan makna yang pertama, yaitu bersiwak bukan sikat giginya. Min sunanil wudu'i, ialah termasuk dari sunnah-sunnah wudu'. Wa mustahabun, dan juga disunnahkan, fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Fa innahu, karena sesungguhnya orang bersiwak, orang berpuasa bersiwak ketika tergelincir matahari. Hina idin, ketika itu, makruhun, ialah dimakruhkan, tanzihan, dengan makruh tanzih. Watazulu, dan hilang, al-karahatu, apa kemakruhan, biguru bisyamsi, sebab terbenamnya matahari. Bersiwak itu disunnahkan di setiap kondisi, di setiap apa saja. Kalian mau belajar, disunahkan bersiwak. Kalian mau makan, disunahkan bersiwak. Kalian mau pakai baju, disunahkan bersiwak. Kalian mau berangkat sekolah, disunahkan bersiwak. Fi kulli halin, di setiap keadaan. Tapi kalau mau menjawab pertanyaan, semuanya ditanya, milih ada berapa fardunya wudu? Tunggu saat saya mau bersiwak dulu. Nah, baru pas ada 6. Ya, ada tempatnya juga ya, artinya tempat-tempat memang semuanya disunahkan. Nah, itu ketika kita tidak disibukkan dengan yang lain, dalam artian tidak ada hubungan dengan orang lain, yang mana kalau kita bersiwak itu akan mengganggu orang lain tersebut. Itu tidak perlu. Kalau seperti tadi itu kan seolah-olah tidak menghormati gurunya. Ditanya kok masih mau bersiwak gitu. Jadi langsung saja. Nah, jadi ketika kita sendiri mau sekolah itu kan tidak ada kaitannya dengan orang lain, kaitannya dengan diri sendiri. Sudah siwakan dulu. Jadi gimana caranya? Ya tinggal taruh saja di sakunya kalian itu. Taruh di sakunya, taruh di mananya. Tapi kalau bersiwak setelah tergelincir matahari, itu hukumnya makruh. Tapi bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa seperti kalian kan sekarang tidak ada yang berpuasa. Nah, berarti meskipun tergelincir matahari tidak apa-apa, siwakan tidak apa-apa. Pada asar, pada duhur tidak apa-apa. Tapi kalau puasa itu tidak boleh bersiwak. Wahwa siwaku, adapun siwak, fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat, dalam 3 beberapa kondisi. Asyaddu, ialah sangat dianjurkan, sangat istihbaban, sangat apanya? Istihbaban, kesunahannya. Ada 3 tempat yang ada 3 kondisi yang sangat dianjurkan atau sangat disunahkan. Min ghairiha, dari lainnya. Apa saja itu? Al-awwalu, adapun yang pertama, inda taghayyuri raihatil fami, ketika berubah aromanya mulut, min azmin, sebab lama diam atau tidak makan apa-apa. Ai min ajli azmin, artinya sebab
azm, kila dikatakan, apa sih yang disebut dengan azm? Huwa adapun azm itu sukutun tawilun, adalah diam yang lama. Wakila dan juga dikatakan takul akli, meninggalkan makan, tidak makan. Jadi maknanya azmin itu banyak. Ada yang mengertikan azmin itu adalah lamanya diam. Tidak bicara, tidak banyak bicara, diam. Terus juga tidak makan apa-apa sama sekali. Orang kalau tidak pernah makan sampai tidak makan, diam atau tidak makan sama sekali sampai sekitaran 4 jaman, itu mulutnya akan berubah. Aromanya itu akan berubah. Ada rasa-rasa tidak sedapnya itu. Itu yang dimaksud dari berubahnya aroma mulut. Yang awalnya segar menjadi tidak segar. Wa ghairihi atau lainnya azm. Apa lainnya azm itu? Ay ghairi azmin artinya lainnya azm, ka'akli dhirihin karihin, seperti memakan sesuatu, ka'akli dhirihin seperti memakan sesuatu yang memiliki aroma. Ka'akli dhirihin seperti memakan sesuatu yang memiliki aroma, karihin yang tidak sedap, tak nyaman. Seperti apa itu memakan aroma yang tidak sedap? Min thumin, berupa dari mengkonsumsi bawang putih, wa basolin dan bawang merah, wa ghairihima dan keduanya thum dan basol. Jadi yang pertama, kondisi pertama yang sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika berubahnya aroma mulut. Ketika aroma mulut kita sudah berubah, tidak sedap, maka segera kita bersiwak, kasihan tetangganya. Bisa saja aroma mulutnya itu berubah, bisa saja karena tidak makan atau diam terlalu lama, atau disebabkan mengkonsumsi sesuatu yang tidak enak aromanya, seperti bawang putih dan bawang merah. Tapi menurut saya bawang putih dan bawang merah itu tidak terlalu aromanya dibandingkan dengan jengkol atau pete. Kalau jengkol, bukan jengkol ya, jengkol ini, jengkol, kalian tahu jengkol kan? Kalau jengkol sama pete itu aromanya, ya Allah, bukan cuma aroma ke badan kita, aroma ke yang keluar itu juga terasa. Kalau dari sini jarak itu kedengaran itu ke sana, baunya itu, makanya ya ini mengganggu tetangganya. Makanya orang yang di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang memiliki aroma tidak sedap itu hendaknya jangan ke masjid. Baru selesai mengkonsumsi bawang yang banyak, atau mengkonsumsi pete, atau mengkonsumsi jengkol. Ini kan badannya kan aromanya akan menjadi tidak sedap, maka orang tersebut itu tidak dianjurkan untuk ke masjid. Itu. Tapi menurut saya bukan karena itu ya. Ini makna spiritnya apa? Spirit dalam hadis tersebut adalah kalau sekiranya ke masjid atau ke tempat ramai itu kedatangan kita mengganggu lingkungan sekitar, kita tetap tidak boleh ke sana. Benar kita tidak mengkonsumsi pete, tidak mengkonsumsi jengkol dan hal-hal yang bau, tapi tak mandi oleh telore. Nah, itu juga mengganggu saudaranya itu. Mengganggu saudara sekitar. Jangan. Ke sekolah tidak mandi, itu tidak boleh itu. Berdasarkan hadis tersebut, ke sekolah tidak mandi itu tidak boleh, mengganggu saudaranya, kasihan saudaranya yang duduk itu, apalagi gurunya. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, kalau ternyata gurunya itu jarang masuk, jangan salahkan gurunya.
Berarti muridnya ada yang tidak mandi itu. Makanya gurunya tidak masuk. Mandi ya. Kasihan ini. Kasihan saudaranya. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua. Wasani indal qiyami minan naumi. Wasani adapun yang kedua. Indal qiyami ketika bangun minan naumi dari tidur. Ketika bangun tidur langsung. Jangan masih ayo jaga. Itu kasihan tetangganya itu. Apalagi mau adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu kan kasihan itu yang ada di sampingnya. Aduh, ini yang adzan ini bikin orang tidak mau ke masjid. Iya, kalau seperti itu adzannya. Ya kalau mau adzan, bukan cuma mau adzan, mau yang lain juga. Ya, yang wangi lah dulu. Apalagi mau menghadap Tuhan. Wah. Mau menghadap mertua, mau ke pasar, kita mau pakai wangi-wangian. Sementara mau menghadap Tuhan, tidak pernah memakai wangi-wangian. Ini kan terbalik ini. Itu otaknya terbalik itu sudah. Tapi mayoritas orang seperti itu ya. Mindsetnya sudah terbalik. Kalau kita mau ke tempat ramai, mau ke pasar, adon-don. Apalagi perempuan. Mau ke pasar, adon-don semuanya. Lipennya, semuanya sudah merah pipi dan merah-merah semuanya dipasang semuanya. Ketika mau ke pasar. Ketika giliran mau sholat. Tidak mau tahu lah, sepenting lah wuduk, set, maka wuduk langsung ngepajang. Jangan seperti itu. Kalian boleh kasihan kepada orang lain. Tapi juga harus diperhatikan kalau menghadap Tuhan, masa seperti itu. Malulah. Kalau kalian malu kepada orang, kalau kalian bau ketika bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang, masa kalian tidak malu ketika berkumpul dengan Tuhan dalam kondisi bau? Nah, itu kan sangat malu itu. Ya. Wasalitsu indal qiyami ila sholati. Ini kondisi yang ketiga. Wasalitsu adapun yang ketiga indal qiyami ketika ialah ketika ini ataf ya. Wasalitsu dan yang ketiga indal qiyami ketika bangun ila sholati untuk sholat. Fardhan au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi sholat fardu maupun sholat sunnah, ketika kita mau sholat disunnahkan sangat disunnahkan untuk bersiwak. Kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi, karena sholat itu mau menghadap Tuhan. Mau menghadap Tuhan itu harus bersih, harus wangi, harus suci. Tidak boleh, tidak harus itu. Sekarang bagaimana kalau Anda bertanya, saat bagaimana bersiwaknya orang kalau sholat sunnah yang berkali-kali? Contohnya sholat tarawih itu kan berkali-kali. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 sampai 10 salam. Kemudian setelah itu dilanjut dengan witir. Atau juga sholat duha atau sholat tahajud yang berkali-kali, yang beberapa salam. Apakah setiap dia mau bertakbir dia harus bersiwak ataukah tidak? Ini dia teksnya. Walau shalla sholata dzati taslimatin. Walau shalla, andai kata sholat siapa seseorang sholat dzati taslimatin, akan sholat yang memiliki beberapa salam. Kadduha, seperti sholat duha. Wat tarawihi, dan sholat tarawih. Wat tahajjudi, dan sholat tahajud. Ini jawabnya ustuhibba lahu, tetap disunahkan. Ustuhibba, disunnahkan, lahu, bagi orang, bagi musolli. Apa yang disunahkan?
ayyastaka, apa hendaknya bersiwak siapa musolli, likulli rakaataini, setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat dia itu tetap dianjurkan, tetap disunahkan untuk bersiwak. Titik. Wa yata'akkadu as-siwaku aidan indal qiraatil Qur'ani. Wa yata'akkadu, dan juga menjadi muakkad, sunnah muakkad, as-siwaku, apa siwak, aidan hale juga, inda qiraatil Qur'ani, ketika membaca Al-Qur'an. Siwak, jangan lupa. Wa inda apalagi ini, wa inda isfiraril asnani. Dan ketika menguningnya gigi. Ini apalagi? Orang kalau giginya sudah menguning, itu tandanya sudah tidak disikat berhari-hari, sehingga giginya banyak tong-lotongnya. Jangan. Orang kalau giginya banyak tong-lotongnya, itu biasanya aromanya sudah tidak sedap. Kasihan tetangganya. Wa fi mawadi'in ukhra, dan di beberapa tempat yang lain, dan bisa dibaca-baca di dalam kitab yang lebih panjang penjelasannya, bisa dilihat. Jadi ini ya, paling tidak 3 tempat ini, 3 tempat yang tadi, yaitu ketika aroma mulut berubah, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat. Ini kalau bisa 3 ini kalian bersiwak. Jadi kalau kalian bangun tidur, bangun tidur ke kamar mandi, itu siwakan karena sikat gigi, itu sudah siwakan karena sikat gigi. Karena saya alami sendiri, kalau kita siwakan setelah subuh, itu ke badan kita itu segar, tambah segar. Jadi makanya saya punya kesimpulan, orang kalau setelah subuh itu ngantuk, berarti tidak siwakan itu, tidak sikat gigi ketika subuh itu. Karena saya sendiri, saya alami, selama saya sikat gigi setiap subuh, setelah subuh, ketika subuh, itu setelah subuhnya tidak ngantuk itu. Paham ya? Paham? Ya. Ada pertanyaan? Neng Iva, ada pertanyaan Neng? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup dulu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.